Kemudian cinta juga harus dibangun dengan menggunakan storytelling, bercerita. Konsumen harus diceritai, harus kemudian diinformasikan hal-hal baik berkaitan dengan produk kita. Bukan hanya sekedar promosi, tapi bercerita. Bercerita bisa masuk ke film, product placement, bisa kemudian melalui, kita mungkin tahu seperti storytellingnya iklan-iklan Gojek. Mereka tidak hanya menunjukkan Gojek itu fungsinya apa, karena orang sudah tahu. Tapi mereka bercerita untuk menyentuh emosi. Jadi storytelling tujuannya adalah bagaimana kita bercerita terhadap konsumen kita, sesuatu yang menarik emosi konsumen. Sehingga ada kedekatan konsumen. Saya kira kita sudah berpengalaman ketika dulu zamannya audisi-audisi, bahwa kita memilih seseorang bukan karena kemampuan mereka, tapi kemudian karena ada attachment kita. Karena ada cerita, oh si A ini dulunya pengamen, si A ini dari keluarga yang kemudian kurang berada dan sebagainya. Cerita-cerita itu yang kemudian dibangun, membangun hubungan emosi antara kita dengan yang mengikuti audisi. Dan itu menjadikan kita memilih. Jadi ingat itu bahwa pemilihan konsumen bisa jadi bukan karena faktor kognitif saja, tapi juga karena faktor afektif, yaitu karena ada emosi yang dibangun dengan storytelling. Nah, MIL, L layanan prima. Jadi dari berbagai riset dan hasil dari praktisi, saya membaca HBR juga masalah layanan prima yang tidak mengecewakan itu penting. Sama seperti kalau kita zaman PDKT, pacaran, maka apapun kita usahakan. Jadi jangan sampai kemudian mengecewakan. Nah itu yang kemudian harus dijaga juga. Kepada konsumen, jangan sampai kemudian layanan kita mengecewakan. Ketika kemudian ada sesuatu yang mengecewakan, maka harus ditutupi sehingga N-worm kita rubah menjadi P-worm. Kasus yang bisa kita lihat, walaupun ini bisa kita katakan kasus settingan adalah seperti North Face. Bapak Ibu mungkin pernah melihat bagaimana cerita, ini storytelling juga, cerita ada konsumen yang komplain, dia pakai jaketnya North Face yang katanya anti air, tapi ternyata kemudian dipakai di perjalanan hiking tidak anti air. Maka dimunculkan suatu adegan di mana helikopter dari North Face itu kemudian memberikan layanan pengantaran kepada konsumen bersangkutan di gunung, langsung diberikan. Kita yakin itu pasti adalah settingan, bukan kemudian kejadian sebenarnya. Tapi itu bentuk dari storytelling di mana kita membangun image yang baik dari perusahaan bahwa kita melakukan aktivitas layanan prima. Jadi di dunia pemasaran segala sesuatu harus disetting, segala sesuatu harus direncanakan. Kalau zaman dulu, word of mouth itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau di era sekarang, buzzer harus dikendalikan, gitu kan ya? Sejak awal harus direncanakan untuk memunculkan buzzer.